Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurlaidi Jainal dengan nomor NPM 022722111167. Saya mahasiswa aktif program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, saya akan membuat video pemaparan materi dengan judul Akuntansi Operasi Cabang Akuntansi Agen Penjualan. Baik, selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas materi untuk operasi cabang. Baik, di sini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengertian akuntansi cabang dan agen penjualan. Akuntansi untuk operasi cabang adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang dilakukan oleh unit cabang suatu perusahaan. Salah satu bentuk cabang yang umum digunakan adalah agen penjualan, yaitu pihak perorangan atau perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan pusat untuk menjual barang atas nama perusahaan tanpa memiliki kepemilikan atas barang tersebut. Baik, di sini kita masuk ke perbedaan antara agen penjualan dan cabang. Perbedaan antara agen penjualan dan cabang sebagian besar terkait dengan tingkat otonomi sebuah agen penjualan. Terkadang diistilahkan secara sederhana sebagai agen, biasanya tidak beroperasi secara otonom, tetapi bertindak atas nama kantor pusat. Agen penjualan dapat memajang dan mendominasikan contoh produk, menerima pesanan, dan mengatur pengiriman. Agen penjualan dan cabang merupakan dua jenis unit usaha yang beroperasi di luar kantor pusat, tetapi peran dan tanggung jawab berbeda. Agen penjualan tidak memiliki otonomi penuh karena mereka hanya bertindak sebagai perantara. Mereka membantu mempromosikan produk, menerima pesanan, tetapi tidak melakukan penjualan secara langsung atas nama sendiri. Semua transaksi dicatat dan diselesaikan oleh kantor pusat. Sebaliknya, cabang memiliki tingkat otonomi yang lebih besar. Cabang bisa melakukan penjualan, menyiapkan persediaan, dan kadang mengelola keuangan serta membuat laporan sendiri. Namun mereka tetap merupakan bagian dari perusahaan yang sama dengan kantor pusat. Contohnya tuh, jika sebuah perusahaan elektronik membuka agen di daerah, agen itu hanya memamerkan produk dan menerima pesanan yang akan dipromosikan oleh kantor pusat. Tapi jika perusahaan itu membuka cabang di kantor lain, maka cabang itu bisa langsung menjual produk ke pelanggan dan mencatat transaksi secara langsung. Baik, di sini kita masuk ke sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyiapkan catatan yang cukup dalam menjalankan usahanya. Kantor pusat mengelola sistem akuntansi, sedangkan transaksi-transaksi agen dicatat oleh kantor pusat. Sementara di lain pihak, sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan lengkap. Pengelolaan sistem akuntansi terpisah untuk kantor pusat dan setiap cabang memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap operasi dan memungkinkan manajemen pusat menilai kinerja masing-masing cabang. Baik, di sini kita masuk ke akuntansi untuk agen penjualan. Penjualan biasanya tidak memiliki sistem akuntansi. Seluruh transaksi terkait dengan agen dicatat oleh kantor pusat. Untuk beberapa jenis transaksi, ayat jurnal yang dicatat oleh kantor pusat didasarkan pada dokumen yang dihasilkan agen. Misalnya, kantor pusat mencatat transaksi agen berdasarkan faktur penjualan, catatan penjualan, dan dokumen kas kecil yang disediakan oleh agen penjualan. Transaksi lainnya dapat dicatat berdasarkan dokumen sumber lain yang diserahkan pihak eksternal secara langsung ke kantor pusat. Misalnya, perusahaan memberikan jasa gas, listrik, dan telekomunikasi ke agen dapat mengirim tagihan langsung ke kantor pusat. Kita masuk ke karakteristik akuntansi agen penjualan. Yang pertama yaitu agen bukan pemilik barang, tidak mencatat persediaan dalam pembukuannya.
karena agen hanya bertindak sebagai perantara agen perusahaan, bukan pemilik barang dan pembeli. Agen tidak membeli atau memiliki barang dagang tersebut. Karena itu, agen tidak mencatat barang tersebut sebagai persediaan dalam pembukuan mereka. Semua risiko dan kepemilikan barang tetap berada di tangan perusahaan, bukan sampai barang itu terjual ke konsumen akhir. Yang kedua yaitu pendapatan agen berasal dari komisi pendapatan dicatat berdasarkan persentase dari nilai penjualan. Karena agen tidak memiliki barang, maka penjualan tetap dicatat oleh perusahaan pusat. Ketika konsumen membeli barang dan dari agen yang mencatat transaksi penjualan adalah kantor pusat, bukan agen. Ini karena barang secara hukum dan ekonomi masih milik perusahaan pusat sampai dijual ke konsumen. Yang ketiga yaitu perusahaan pusat tetap mencatat penjualan karena barang masih milik perusahaan pusat hingga dijual ke konsumen. Pendapatan agen bukan berasal dari hasil penjualan barang secara langsung, melainkan dari komisi yang diberikan oleh perusahaan pusat. Komisi ini biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai penjualan yang berhasil dilakukan oleh agen. Contohnya tuh jika agen berhasil menjual barang senilai 10 juta dari komisi 10%, maka pendapatan agen adalah 1 juta. Hanya jumlah ini yang dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan agen. Ini kita masuk ke tujuan akuntansi agen penjualan. Yang pertama itu menyajikan informasi kinerja perusahaan per wilayah atau cabang. Akuntansi agen penjualan bertujuan untuk mencatat dan melaporkan penjualan yang dilakukan oleh agen di berbagai wilayah. Dengan catatan ini, perusahaan bisa menilai wilayah mana yang memiliki penjualan tinggi atau rendah, agen mana yang paling efektif dalam penjualan produk, membantu dalam pengambilan keputusan strategis pemasaran dan pengelolaan sumber daya. Perusahaan ingin tahu proforma penjualan di setiap kota atau daerah. Dengan akuntansi agen, perusahaan bisa melihat data penjualan dari setiap agen dan membandingkannya. Yang kedua itu memisahkan pendapatan agen komisi dari pendapatan utama perusahaan. Agen tidak menjual barang untuk dirinya sendiri, melainkan atas nama perusahaan pusat. Maka dari itu, pendapatan perusahaan pusat berasal dari hasil penjualan barang. Pendapatan agen hanya berupa komisi atas penjualan tersebut. Tujuan akuntansi di sini adalah untuk memisahkan dengan jelas mana pendapatan untuk perusahaan dan mana untuk agen. Contohnya itu kalau satu produk terjual 1 juta dan agen mendapat komisi 10%, maka 100.000 dicatat sebagai pendapatan agen dari 900. Tetap jadi pendapatan perusahaan. Akuntansi memisahkannya tuh supaya jelas. Yang ketiga itu memastikan kontrol atas persediaan dan peluang tetap terjaga di pusat meskipun barang dijual lewat agen. Barang dan piutang tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pusat sampai barang-barang dibayar oleh pelanggan. Oleh karena itu, akuntansi perlu memastikan persediaan yang dikirim ke agen tercatat dengan benar. Penjualan yang dilakukan oleh agen segera dilaporkan ke pusat. Piutang pelanggan tetap dikontrol oleh perusahaan, bukan oleh agen. Walau agen yang menjual barang, semua stok tetap milik kantor pusat sampai terjual. Jadi pusat harus mencatat dan mengawasi supaya tidak ada barang atau uang yang hilang. Itu saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.